Kujang pusaka. Inilah salah satu jenis kujang yang sangat jarang kita temui. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jenis pusaka dari daerah Jawa bagian barat ya. Dari bentuknya mungkin teman-teman akan tahu ya, ini adalah jenis kujang ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, kalau dari bentuknya mungkin teman-teman jarang ya melihat bentuk kujang yang seperti ini ya. Karena kuda sendiri ada banyak jenisnya ya. Nanti akan kita bahas dan ini kira-kira jenis kujang apa ya, dan apa keistimewaannya, apakah materi bahan dan teknik pembuatannya itu sama dengan teknik pembuatan keris atau pusaka-pusaka tombak Jawa yang tengah dan ke timur itu. Nanti akan kita bahas dan kita lihat detailnya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat bentuk seperti ini mungkin jarang ya yang kujang seperti ini ya, karena yang umum mungkin yang seperti itu ya. Nah, jadi kujang yang seperti ini adalah salah satu jenis kujang pusaka ya. Jadi untuk jenis-jenis kujang sebenarnya ada banyak selain kujang pusaka. Nanti ada kujang pangarak, ada kujang pamangkas, kujang sajen dan lain-lain ya. Nanti kita lihat gambar jenis-jenisnya ya. Nah, nanti seperti ini ya. Yang pertama adalah jenis kujang pusaka ya. Itu ada beberapa contoh ya. Kalau kujang yang kita bahas ini adalah yang paling kiri itu ya. Lalu ada kujang pakarang ya, yang berfungsi sebagai senjata. Tapi ini bukan untuk menyerang, hanya untuk bertahan ya, atau dalam keadaan terpaksa. Lalu ada kujang pangarak yang dipakai untuk upacara kenegaraan ya. Ini biasanya memakai landian seperti tombak. Dan penggunaannya itu biasanya dipikul oleh barisan terdepan ya. Berikutnya ada kujang pamangkas ya, yang biasanya dipakai untuk ritual atau upacara tertentu seperti kayak membabat hutan untuk lahan pertanian, upacara memotong padi dan lain-lain ya. Berikutnya adalah kujang sajen ya, yang berfungsi sebagai alat upacara adat dan ritual-ritual keagamaan ya. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis kujang ya, dan kujang yang ini memang masuk kujang pusaka. Itu yang ini ya, yang paling kiri itu ya, kalau teman-teman lihat ya. Nah, dan untuk materinya sendiri, ini apakah memang sama dengan pusaka kayak keris atau tombak yang biasa dibuat di daerah kayak Jawa Tengah, ke timur, Jawa Timur, atau daerah Bali, Lombok seperti itu ya, atau dalam artian apakah dibuat dari besi, bahan pamor dan ada bajanya. Itu nanti bisa kita lihat dari detail ini ya, dari detail bilah ini ya. Nanti kita akan lihat ya, dan ini kebetulan salah satu kujang pusaka yang usianya cukup tua ya. Jadi memang ada beberapa bagian yang bisa dibilang agak sedikit keropos ya. Nah, nanti akan kita lihat detailnya ya. Nah, seperti apa sih keistimewaan dari pusaka kujang ini? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya ya. Jadi ini memang materinya sama kayak keris ya. Jadi memang ada besi, itu ada bahan pamornya dan ada bajanya ya, tepi itu ya, bagian tajamnya itu ya. Dan itu memang bisa dibilang ini salah satu jenis kujang pusaka yang dibuat cukup bagus ya. Itu kalau teman-teman lihat ini, nah ini ada kayak alur pamornya, jadi mengikuti bentuk kujangnya ya, loroknya ya. Nah, ini ada bagian yang agak keropos ini ya, bagian agak keropos. Nah, ini baliknya juga ya. Jadi memang bisa dibilang salah satu kujang yang dibuat dengan cukup bagus ya materinya ya. Jadi nggak ngelungkup ataupun pegat wajondak ya. Dan memang istilah cukup full juga ya itu untuk tempaannya ya ini ya. Nah, jadi terlihat jelas ini pamornya sangat bagus ya, walaupun di bagian ujung sini bisa dibilang sudah sangat tipis ya, sudah sangat tipis kan, memang usianya sudah sangat tua ya. Nah, ini adalah salah satu jenis kujang pusaka ya, ini kujang pusaka, dan ukurannya memang tidak terlalu besar ya, jadi memang kecil seperti ini ya, tapi memang sangat bagus ya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mongko kantining tumuwuh,
Salamimung awas eling, eling lukitaning alam dadya wiryaning dumadi. Sebagai bekalnya makhluk hidup, selamanya hanyalah waspada dan ingat penciptanya alam menjadi kejayaan hidup.